Iya, selamat pagi saudara. Kita baru berjumpa pagi ini semua dalam anugerah Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Iya, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan ya, dan firman Tuhan hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-9. Saya baca mulai dari ayat yang ke-15. Roma pasal yang ke-9 mulai dari ayat yang ke-15. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Ayat 17, sebab kitab suci berkata kepada Fir'aun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Ayat 18, jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Ayat 19, sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu? 20, hai manusia, maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? 21, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Saudara yang terkasih, kalau kita membaca firman ini ya, di sana dikatakan Tuhan menaruh belas kasihan kepada siapa ia mau menaruh belas kasihan. Ya, bahkan di sini kita baca juga Tuhan bermurah hati kepada siapa ia mau bermurah hati. Ya, dan di sana juga dikatakan kita melihat saudara bahwa ya semua yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini itu adalah sekehendak Tuhan. Kalau kita membaca ayat ini ya dari bagian atas, ini tentang hal-hal yang tidak dimengerti oleh manusia. Contoh ya, mengapa Allah mengasihi Yakub dan membenci Esau? Sejak dari dalam kandungan Tuhan sudah berfirman bahwa Yakublah yang akan menjadi ya anak perjanjian ya. Dan Esau sekalipun dia kakak, tapi dia akan menjadi yang ya tidak menerima hak kesulungan. Di sini juga kalau kita membaca di atas dikatakan kenapa Tuhan mengeraskan hati Fir'aun sehingga Fir'aun itu bangkit dan dia menawan bangsa Israel. Ada banyak hal dalam hidup ini yang seringkali kita tidak mengerti saudara. Ada banyak hal yang seringkali tidak bisa dicerna dengan akal logika kita manusia. Tapi mari kita mengerti hari ini bahwa firman Tuhan berkata, ya, semua itu adalah kedaulatan dan kehendak Tuhan. Saya beri contoh saja, misalnya ada seorang ibu yang datang kepada saya dan bertanya, Bu, kenapa anak saya dipanggil Tuhan? Anak saya masih sangat muda, dia dipanggil Tuhan, dia mati dan meninggalkan saya. Kenapa Tuhan mengambil anak saya? Kenapa bukan anak lain yang nakal, yang memang pantas untuk mati? Saudara, tidak semua persoalan di hidup kita ini ada jawabannya. Tidak semua masalah di hidup kita ini dapat kita cerna dengan logika kita. Pada akhirnya sebagai manusia, kita harus kembali kepada kedaulatan Tuhan. Ya, itulah Tuhan. Dia yang berkehendak, dia yang berkuasa, dia yang melaksanakan, dia yang melakukan. Bagian kita sebagai manusia hanyalah belajar percaya bahwa semua yang terjadi itu seizin Tuhan dan itulah yang terbaik. Ya, itu yang terbaik. Ya, seringkali orang bertanya kenapa, kita tidak menemukan jawaban. Pada akhirnya kita hanya menjadi kecewa kepada Tuhan karena kita tidak memahami segala sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan. Ada yang berkata, kenapa anak saya meninggal, Bu? Ya mungkin Tuhan lebih tahu, lebih baik dia meninggal sekarang daripada nanti dia hidup tapi dia akan mengalami sakit yang parah atau bagaimana. Tuhan yang tahu, dan mari kita yakini itu adalah yang terbaik. Waktu kita hanya bertanya, kita terus bertanya, kenapa, maka pada akhirnya kita ini hanya akan timbul satu sikap yang berbantahan dengan Tuhan. Ya, sehingga ayat ini berkata ya, Roma 9 ayat 20,
Di sana dikatakan, siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah. Dapatkah ya yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Ya, siapa yang dapat menyalahkan Tuhan dalam segala keputusannya? Siapa yang akan menentang Dia? Ya, sekali lagi ya mari kita menyadari pikiran kita, otak kita, logika kita ini terlalu sempit untuk memahami Tuhan yang begitu besar. Karena itu bagian kita hanyalah mari kita sungguh-sungguh menyadari bahwa ya apa yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita itulah yang terbaik, saudara. Mungkin kita merasa ada banyak ketidakadilan. Mungkin kita merasa ya apa yang Tuhan putuskan itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Bahkan ada begitu banyak penolakan dari hati kita yang mungkin merasa ya Tuhan tidak adil. Tapi mari kita menyadari bahwa kita ini hanyalah ciptaan, bahwa kita ini hanyalah ya tidak ada apa-apanya dibanding Tuhan. Jangan pernah menyalahkan Tuhan ya, dan jangan berbantah dengan Dia, saudara. Dikatakan ya, sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya, sebab siapa yang akan menentang kehendaknya? Kita mutlak harus menerima kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi di hidup ini, itulah keputusan Tuhan. Ada banyak hal juga yang tidak bisa kita selami dengan logika kita. Ada banyak hal yang tidak dapat kita kendalikan dengan kekuatan kita. Pada akhirnya yang terbaik hanyalah bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan izinkan terjadi. Ya, dapatkah orang berkata, dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuk, mengapa engkau membentuk aku seperti ini? Ya, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya? Untuk membuat dari gumpalan yang satu menjadi bentuk yang seperti ini, gumpalan yang satu menjadi yang seperti sana. Mari kita menyadari, saudara, bahwa kita tidak punya hak bahkan atas hidup kita, semua adalah milik Tuhan. Dan kita perlu belajar yang namanya berserah. Saya mau berkata kepada saudara hari ini yang mungkin engkau sedang tidak mengerti apa yang terjadi dengan hidupmu. Ada begitu banyak pertanyaan, saya pun pernah mengalami itu. Kenapa? Dulu saya bertanya kenapa, dan kenapa. Ya, kenapa saya harus diusir dari keluarga saya karena saya menerima Yesus? Kenapa begini, kenapa begitu? Tapi ketika hari ini saya mengerti, ternyata itulah yang terbaik bagi saya. Karena saya tidak akan pernah menjadi seperti ini kalau saya tidak melalui masa-masa sulit yang bahkan saya tidak bisa mengerti. Saudara, ya saya mau berkata hari ini lebih baik belajar menerima keadaan. Lebih baik kita belajar menerima kenyataan hidup ya, dan mempercayai Tuhan dan kehendak-Nya, dibanding kita hanya bertanya kenapa. Saya berdoa supaya kita semua belajar yang namanya berserah. Jangan berbantah dengan Tuhan. Karena Dialah yang memegang kendali atas hidup kita. Karena Dialah yang berdaulat atas hidup kita. Mari kita mau tundukkan kepala. Ya, kita mau berdoa. Kita percaya bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi itulah yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang lebih tahu yang terbaik bagi kami. Kami tahu Engkaulah yang lebih tahu apa yang lebih pantas bagi kami. Karena itu ampuni kami kalau seringkali kami masih bertanya. Namun hari ini kami mau bersyukur, belajar berserah karena kami tahu Tuhan lebih tahu. Ini hidup kami, ini persoalan kami, ini apapun yang tidak kami mengerti, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Percaya hanya Yesus penolong yang
berserah, berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya. Sekali lagi saudara katakan pujian ini. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan, Kau yang lebih tahu, Kau yang lebih tahu. Ajar kami berserah kepadamu Tuhan. Ajar kami percaya bahwa semua yang terjadi itu yang terbaik. Tidak ada pertanyaan lagi hari ini atas setiap masalah yang menimpa kami. Yang ada hanyalah ucapan syukur bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tahu yang terbaik. Karena itu kami menerima segala kenyataan yang kami sedang alami hari-hari ini. Kami bertobat. Kami mohon pengampunan-Mu. Berikan kami kekuatan untuk mampu menjalani semua hal yang sedang kami jalani Tuhan. Bahwa kami mengerti rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami tidak mau berbantah dengan Tuhan. Kami tidak mau menyalahkan Tuhan atas apa yang menimpa kami. Tapi kami mau belajar, berserah dan percaya bahwa Tuhan lebih tahu yang terbaik. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sedang menghadapi persoalan pencobaan. Berikan kekuatan. Mereka yang terus setia bangun di pagi hari mencari wajah-Mu Tuhan, memberkati dengan damai, sejahtera, sukacita, bahkan berkat-berkat jasmani. Kami percaya Tuhan rancangan-Mu itu yang terbaik bagi hidup kami. Bawa kami terus dalam perkenanan-Mu Tuhan. Jauhkan dari segala godaan dosa, kedagingan. Jauhkan dari segala keduniawian. Jauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan. Berkati suami istri dalam rumah tangga. Berkati yang bekerja di luar rumah, di luar kota. Tuhan menyertai yang sekolah, kuliah. Tuhan menyertai. Kami percaya anugerah-Mu cukup bagi hidup kami Bapa. Yang berulang tahun Engkau berkati. Bertambah lagi kedewasaan jasmani, bertambah pula kedewasaan rohani di dalam Engkau. Berkati yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau berikan kelegaan. Kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang Tuhan jadikan. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.